Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih berbicara tentang kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Saya dan saudara harus selalu ingat bahwa 2 bulan, kurang lebih ya 2 bulan ya, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa, yang kita biasa bisa lakukan di gereja dan sebagainya. Tapi saya dan saudara perlu tahu seperti doa saya tadi bahwa Tuhan Yesus saya dan saudara tidak bisa dibatasi oleh apapun. Gitu. Kesulitan saya dan saudara pun tidak bisa membatasi kasih Tuhan untuk saya dan saudara dan kasih saya dan saudara untuk Tuhan. Dan saudara harus mengerti satu hal bahwa kita rindu untuk bisa datang ke gereja bersama-sama beribadah. Kita sangat rindu untuk hal itu. Kita sangat rindu untuk bisa beribadah sama-sama. Tetapi saya beritahu kepada kalian bahwa Tuhan Yesus, dengar ini baik-baik, dan ini harus jadi catatan untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus lebih rindu untuk saya dan saudara lebih intim dengan Tuhan. Ini prinsip. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena justru ujian kesendirian, justru ujian yang tidak enak itu ketika saya dan saudara harus ibadah di rumah sendiri. Saya dan saudara harus baca Alkitab sendiri, berdoa sendiri, kemudian merenungkan sendiri. Berbeda dengan saya dan saudara ketika bisa kumpul rame-rame, bisa berdoa, kita bisa merasakan sukacita, bisa merasakan kebersamaan. Itu berbeda. Justru kita harus ingat, ujian kesendirian itu adalah pembuktian kualitas. Nah, pembuktian kualitas ini, itu yang menolong saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh penampilan, Tuhan tidak butuh dengan teori, Tuhan tidak butuh dengan sekedar apa yang saya dan saudara tahu dan berapa banyak kita catat dan nggak tahu berapa banyak buku yang saudara punya di rumah karena saudara catat setiap hari Minggu khotbah. Tuhan nggak butuh yang seperti itu. Tapi yang Tuhan mau tuh gini, apa yang saya dan saudara dengar itu kita ngalamin, kita praktekin dalam hidup. Nah, bicara keintiman Tuhan tuh itu intinya. Bicara keintiman dengan Tuhan bukan kita bisa bahasa roh, bukan. Keintiman dengan Tuhan itu bukan karena kita bisa panggil nama Tuhan Yesus. Keintiman dengan Tuhan bukan karena kita ngaku-ngaku ada Roh Kudus dalam kita. Nah, bukan cuma itu, bukan cuma itu. Kita percaya Roh Kudus ada dalam kita, kita percaya Tuhan ada dalam kita. Tapi dengar ini, yang Tuhan ingin di dalam kesendirian, di dalam kondisi seperti ini, level keintiman kita lebih naik, lebih sungguh-sungguh. Nah, kalau saya dan saudara mengerti prinsip ini, maka mau bicara mujizat, mau bicara berkat, mau bicara kesuksesan, itu otomatis karena Alkitab menulisnya. Itu otomatis. Saudara tidak perlu diajarkan untuk hal itu terjadi. Karena Alkitab menjanjikannya itu. Bukankah kitab Ulangan pasal 28 berkata, jikalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik, serta melakukannya dengan setia, maka setiap berkat akan datang kepadamu. Amin. Nah, berkat bukan bicara cuma uang. Berkat itu juga bicara saya dan saudara sehat. Berkat itu berbicara juga tentang kecerdasan. Anak-anak kita diberi kecerdasan. Rumah tangga kita bisa damai. Itu berkat. Ada sukacita dalam rumah-rumah kita. Itu berkat, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari saya dan saudara harus memahami bahwa dengan adanya pandemi corona ini, dengar ini, saya sangat percaya firman Tuhan sedang digenapi. Yaitu apa? Tuhan banyak berbicara untuk setiap saya dan saudara. Jangan disibukkan dengan hal yang lain. Dengar, pelayanan akhir zaman, pelayanan di akhir dari kedatangan Tuhan,
adalah pelayanan pendamaian. Alkitab bilang tentang exousia. Masih ingat saya pernah mengajar tentang ada 3 jenis kuasa? Karena kita lagi bicara kuasa mujizat. Ada 3 jenis. Yang pertama, yang saya dan saudara tahu dalam kitab Kejadian, itu bicara radah. Kejadian pertama, ayat yang ke-26. Itu kuasa penaklukan. Dan yang kedua, dengar ini. Yang kedua, itu berbicara tentang Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu bicara tentang dunamos. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, kita bilang, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Nah, dengarin. Kata mencurahkan itu berbicara tentang double portion. Double porsi. Levelnya naik. Yaitu apa? Supaya hati bapak-bapak akan kembali ke anak-anak dan anak. Dengar, itu bicara tentang pelayanan pendamaian, kuasa pendamaian. Dengarin baik-baik. Pelayanan akhir zaman, itu pelayanan tentang pendamaian dengan hati Bapak. Kalau saudara selama beberapa waktu ini, Pak Gembala, Pak Luther dengan Ibu Gembala, ajarin saudara sampai saudara hafal ayat, nggak tahu harus ulangin lagi, saudara disuruh catat dan sebagainya. Dengar, itu untuk kebaikan kita. Tapi untuk apa? Kalau saya dan saudara tidak melakukan firman. Itu poinnya kan? Itu. Nah, bagaimana saya dan saudara bisa semuanya, bisa pandai bahasa roh dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pendamaian dengan Bapa di surga, ini repot. Dengar ya, waktu 2 hari yang lalu Pak Luther sampaikan tentang akar pahit. Ada satu poin yang paling penting yang kalian jangan lupa. Dan saya sering mengulang-ulang ketika saya melayani di tempatnya kalian. Yaitu Matius pasal 6. Matius pasal 6, Alkitab bilang begini. Kalau tidak salah ayat 14. Bahwa jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Ini poin, saudara. Nah, saudara mau bicara mujizat apapun, saudara mau bicara kuasa apapun, saudara mau bicara sampai naik ke surga dan sebagainya. Nah, itu. Lihat di ayat 14. Saudara mau bicara apapun, kalau saudara tidak ada pendamaian dengan Bapa, ini repot. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti kalau tidak, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berapa banyak saya dan saudara punya kesalahan? Nah, yang saya sedang bicara ini adalah dasar-dasar dari nanti dari semua yang kita buat. Sampai saudara mau bicara tentang mujizat, saudara mau bicara tentang berkat, saudara mau bicara apapun, silakan. Itu dasar. Ini dasar yang saya dan saudara harus selalu ingat dan kita miliki. Nah, karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, lihat ini, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, salah satu kenapa kita tidak terima mujizat, salah satu kenapa kita nggak diberkati, salah satu kenapa kita. Masalahnya ini kita punya problem, kita punya masalah, kita punya trouble, yaitu dengan Bapa. Bapa di surga itulah sumbernya, saudara, segalanya. Jadi saya dan saudara perlu dulu untuk menerima kuasa mujizat, untuk bisa mengalami, bahkan kita bisa lakukan kepada orang lain, kita bisa doain orang, kita bisa berkata-kata dan orang sembuh, bersumber dari Bapa. Ayo, ini kunci yang pertama yang saya terus ingat. Nah, oleh sebab itu, mari saya percaya bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya dan saudara sedang dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman yang berbeda. Ini penting. Pengalaman yang berbeda adalah saya dan saudara sekarang lagi dipaksa, dengan kondisi ini kita lagi dipaksa untuk membangun iman kita sendiri. Kita bisa doakan kalian dari jauh. Kita percaya karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat, kan? Gitu. Lalu doakan kalian bisa mengalami kesembuhan di rumah masing-masing. Itu bukti bahwa Tuhan bisa lakukan segalanya. Tapi dengar ini baik-baik. Jangan pernah ikut Tuhan karena mujizat. Jangan pernah ikut Tuhan karena mau diberkati. Jangan ikut Tuhan karena mau dapat hal yang lain-lain. Saya dan saudara ikut Tuhan karena kita cinta Tuhan. Titik. Masalah yang lain itu bonus. Bilang di hatimu, semuanya itu bonus.
Itu yang paling penting. Itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari buka dengan saya Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Tadi sudah catat ya, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Sekarang kita bicara tentang Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Lihat ini. Maka Allah, apa saudara? Melihat segala yang dijadikannya. Pertanyaan gini, saya dan saudara dijadikan Tuhan nggak? Saya dan saudara dibuat oleh Tuhan nggak? Semua, saya dan saudara. Keluarga, rumah tangga kita, semua tuh. Nah, lihat ini. Alkitab bilang, Elohim, Ra'ah, Azza, Azer. Saya ulangi. Di dalam bahasa Ibrani, yang nggak bisa tulis bahasa Ibrani, nggak usah tulis. Nanti malah tulisannya, pokoknya tulis saja yang bahasa Indonesianya. Alkitab bilang untuk saya gini, Elohim, Ra'ah, Azza, Azer. Maka Tuhan mengamati, memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua karyanya, semua perbuatannya. Dia bilang gini, lihat ya, sungguh apa? Sungguh amat baik. Kata yang dipakai adalah meot. Meot itu artinya excellent, luar biasa. Nah, kata yang dipakai kata meot juga adalah perfect, sempurna. Tahu nggak saya dan saudara itu dibuat Tuhan itu sempurna? Saya dan saudara mengerti satu ini dulu, konsep standarnya ini. Gitu loh. Konsep standarnya adalah Tuhan buat semuanya itu sempurna, perfect. Meot itu artinya excellent. Meot itu juga punya artinya perfect. Ini perlu dicatat. Jadi kalau saya dan saudara melangkah dengan Tuhan, maka dengar ini, standar Tuhan untuk saya dan saudara adalah standar perfect, sempurna. Itu. Makanya Alkitab berkata, kamu lebih dari pemenang. Bukan pemenang, men. Kalau pemenang, semua orang kejar itu. Tapi lebih dari pemenang, itu bonus. Dan itu hanya bisa dikasih oleh Tuhan. Nah, ini dia. Lanjut. Masih di Kisah 1 ayat 31. Jadi Alkitab bilang, Elohim, Ra'ah, Azza, Azer. Kemudian dilanjutkan adalah apa? Meot, to. Sungguh amat baik. Baru kemudian apa? Jadilah terang, jadilah. Itulah hari ke-6. Perhatikan. Kenapa di situ ada kalimat yang digandeng dengan kalimat yang pertama adalah semua yang Tuhan buat itu diperhatikan, dilihat oleh Tuhan. Yang kedua adalah sempurna, excellent. Nah, lalu kemudian dilanjuti dengan kalimat ini, jadilah petang dan jadilah pagi. Memang dalam terjemahan yang banyak diterjemahkan oleh para teolog, itu kalimat yang natural, standar biasa, menunjukkan tentang hari. Oke? Tapi dengar, ada sesuatu yang dikandung di dalam kalimat ini. Karena berulang-ulang dalam setiap penciptaan, Tuhan selalu ucapkan jadilah petang dan jadilah pagi. Itu terus diulang-ulang. Saya beritahu kepada kalian, dengar, ternyata ada sesuatu yang Tuhan tulis di dalam kalimat ini secara rahasia. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kalau kita mulai membongkarnya secara eksegesa, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Dengar ini. Tuhan lagi bilang begini, semua hasil karya, semua yang aku buat, itu perfect, sempurna. Dari terbit sampai terbenam, semuanya sempurna. Jadi Tuhan lagi bilang kepada saya dan saudara adalah, semua saya dan saudara yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dari terbitnya matahari sampai terbenam dan nanti terbit lagi, semuanya berjalan dengan sempurna. Semuanya berjalan dengan excellent dan luar biasa. Oleh sebab itu ini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Tidak ada istilah kata jelek dan tidak baik untuk Tuhan.
Karena Tuhan buat semuanya sempurna. Jadi ingat, pagi dan kemudian petang. Lihat, hidup kita diawali oleh pagi dan berakhir petang. Terjemahan yang tepat itu sampai matahari terbit kembali. Lihat ini. Ini sebenarnya terjemahan dipakai ini. Dari mulai kita bangun sampai kembali tidur dan bangun lagi. Berarti protection Tuhan sempurna atas kita. Nah, kalau digambar seperti itu, kita ada seperti dalam lingkaran. Ya tak? Makanya ada lagu bilang ini, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat. Nah, ini selalu baru setiap pagi. Jadi perputaran itu, saya dan saudara ada dalam kesempurnaannya itu. Saya percaya kalau kita dalam Tuhan, maka ternyata kita ada dalam protection mujizat itu. Kita ada dalam protection kuasa itu. Amin. Tapi Pak, saya sakit. Tapi saya ngalamin secara, oh iya fisik, secara fisik. Nanti kita akan ikutin. Kita akan ikutin terus. Kenapa sampai saya bisa begitu? Padahal kita dalam protection. Padahal kita dalam perlindungan. Ya kan? Mari, logika standar yang sederhana. Kalau saya dan saudara pelajari kitab Kejadian, pasal yang ketiga, bagaimana Adam dan Hawa mewakili saya dan saudara. Ada dalam protection yang sempurna, yang disebut sungguh amat baik. Ya tak? Kata meot tadi. Oke? Nah, dengar. Setiap pagi selalu bilang ini, meot Elohim. Yuk, bilang sama-sama, meot Elohim. Pokoknya enggak apa-apa, bilang salah-salah, yang penting Tuhan juga tahu maksudnya. Gitu. Oke? Meot Elohim itu artinya yang dibuat Tuhan itu sempurna atas saya. Semua yang Tuhan buat itu excellent untuk saya. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi saya bilang, kalau perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga, lihat bagaimana Adam dan Hawa itu dalam lingkaran kuasa dan mujizat itu dengan sempurna. Bagaimana mereka dijaga dan dilindungi. Nah, tadi pertanyaan, Pak, saya sakit. Saya kok ngalamin, saya sungguh-sungguh berdoa, saya sungguh-sungguh. Dengar ini. Bukan protection Tuhan yang kurang atas Adam dan Hawa. Bukan perlindungan. Tadi lingkaran yang tadi, bentengnya yang Tuhan jaga secara sempurna saya dan saudara, itu kurang atas saya dan saudara. Tapi ternyata, nah ini dia, ternyata Adam dan Hawa yang keluar dari lingkaran itu. Nah, itu problemnya. Mereka tidak keluar dari taman. Mereka tetap ada di Taman Eden itu. Tapi ternyata hati dan pikiran mereka yang keluar dari proteknya Tuhan itu. Kenapa saya dan saudara sakit? Bisa karena ulah kita sendiri. Kita keluar dari protek itu. Nggak usah jauh-jauh. Ketika saya dan saudara tidak percaya Tuhan, ketika saya dan saudara ragu sama Tuhan, kita sedang menarik diri kita untuk keluar dari lingkaran itu. Makanya di awal tadi saya bilang kepada kita semua, pelayanan akhir zaman, pelayanan sekarang yang Tuhan sedang kerjakan adalah pelayanan pendamaian dengan Bapa. Mari kita berdamai dengan Bapa dalam semua hal. Dalam segala hal. Pikiran kita yang selalu meragukan Tuhan. Hati kita yang, udahlah, hidup tambah susah, nggak tahu Tuhan lindungi saya bagaimana masa depan. Mulai ragu sama Tuhan. Saya dan saudara mulai bermasalah dengan Bapa. Ini masalah. Kita harus damaikan. Kita harus buat pendamaian itu kembali. Supaya mujizat itu bisa full, sempurna atas saya dan saudara. Oke. Nah, Alkitab bilang untuk saya dan saudara. Coba kita lihat dulu Matius pasal 5 ayat 48. Yuk. Matius pasal yang kelima ayat 48. Matius pasal yang kelima ayat 28 berkata begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bilang sempurna.
Gitu. Alkitab Karena bilang saya dan saudara adalah esomai himes teleios. Nah, itu ya. Ini kita setiap kali saya menyampaikan firman, saya akan menggali kepada saudara secara dalam bahasa terjemahan aslinya supaya kita bisa belajar lebih dalam. Alkitab berkata untuk saya dan saudara adalah esomai, bukan siomai ya, esomai himes teleios. Di terjemahan kita bilangin, karena itu haruslah kamu sempurna. Terjemahan yang lain bilang gini, tidak ada pilihan, bukan tawar-menawar. Saya dan saudara harus kembali ke lingkaran sempurna itu. Yes. Kenapa? Kalimat berikutnya itu menjelaskan. Ternyata dia bilang gini, poter, himon, and oranos, teleios. Kejadian pasal yang pertama tadi ayat 31, itu kan saya udah bilang bahwa Tuhan membuat semuanya itu sempurna. Ngerti ya? Oke? Jadi kita ada dalam lingkaran sempurna itu. Nah, tapi kenapa kita bisa? Karena tadi itu kita keluar dari protection yang sempurna itu. Nah, ketika kita keluar, maka jangan salah, panah iblis akan kena. Banyak hal akan terjadi. Nah, lalu Matius bilang, untuk saya dan saudara harus kembali, tidak ada pilihan lain, tidak ada tawaran lain, tidak ada you have not reason, not excuse. Saya dan saudara harus kembali ke lingkaran sempurna. Bilang, saya harus kembali kepada lingkaran sempurna itu. Ah, itu dia. Di kejadian pasal yang pertama tadi, ayat 31. Bahwa semua yang Tuhan buat itu sempurna. Ada dalam protection itu. Karena kita menjadi sempurna. Nah, lihat ini. Saya ulangi. Kenapa? Karena di sini bilang, lihat, saya perlu jelaskan ini dulu. Saya perlu jelaskan ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Kata kamu yang dipakai itu juga adalah himes, berbeda nanti dengan himon yang dipakai untuk kata kamu atau mu. Karena itu kata bapamu, ada mu, itu beda. Nah, kata dipakai himes itu adalah saya dan saudara yang harus bertindak. Kami bisa doakan kalian, tapi kalian yang harus bertindak. Pak Gembala Luther doakan kalian, tapi kalian harus bertindak. Iman kalian harus bertindak. Bapak ingin menarik saya dan saudara kembali ke lingkaran sempurna, tapi saya dan saudara harus ambil keputusan dan bertindak. Amin. Masih ingat Lukas 15? Anak yang hilang? Bapak tunggu. Bapak akan masukkan dia kembali ke protection sempurna itu. Tapi anak itu harus kembali. Harus pulang. Dia harus bertindak. Makanya tadi saya bilang, pelayanan pendamaian itu, saya dan saudara harus bertindak. Oke? Ini sudah bukan waktunya saya dan saudara seperti anak bayi yang harus disuapin terus. Nah. Ujian kesendirian ini adalah kesempatan untuk saya dan saudara berdiri, bertindak, ambil keputusan, melangkah, supaya mujizat itu terjadi. Amin. Itu. Nah, lanjut. Terus, saya perlu jelaskan ini terus. Nah, karena itu haruslah kamu sempurna. Udah jelas ya. Nah, lihat. Standar yang dipakai itu adalah perfect. Bilang perfect. Sempurna. Berarti kata teleios itu adalah kata teleios yang diterjemahkan sederhana itu sempurna. Itu terjemahan yang lain bilang ini. Tidak boleh turunkan standar. Aha. Jadi kalau Tuhan sudah bilang A, udah A. Jangan dirubah-rubah. Kalau Tuhan udah bilang taat. Jangan tuh kemalawan. Kapal batu. Kapal bakar lagi. Nah, kan gitu. Udah. Nggak usah pakai logika-logikamu. Udah nggak usah rasa lebih pintar. Nggak usah lebih bijaksana. Tidak.
Bapa kita itu pencipta kita. Amin. Udah. Nggak usah pakai logika-logika manusia yang nanti membodohin kita diri sendiri kan gitu. Kembali. Jadi gini, terjemahan ini bilang ini, karena itu kamu harus sempurna. Tadi kan saya sudah terjemahkan kan? Yang diterjemahkan adalah gini. Saya ulangi. Ezomai himeis. Nah, teleios. Saya atau kita semua yang ada, yang dengar ini. Kita harus bertindak kembali kepada standar Tuhan yang sempurna itu. Amin. Jadi tidak boleh kurangin apapun. Itu dia. Oke. Kenapa? Karena dibilang ini. Sama seperti Bapamu. Nah, itu yang di surga. Makanya kata yang dipakai di sini untuk saya dan saudara adalah apa? Peter himon. Nah, himon en oranos. Gitu kan? Estin telios. Karena Bapa itu sumber kesempurnaan. Sempurna. Makanya saya dan saudara tidak bisa sempurna kalau tidak kembali kepada Bapa. Katakan amin. Saudara mau belajar, dengar ini. Saudara mau belajar sampai ayam tumbuh gigi lagi, tidak akan bisa. Kecuali cuma satu. Itu Bapa yang kerjakan. Makanya betul. Gak usah paksa diri. Gak usah gini. Gak usah dibuat-buat. Mengasihi dibuat-buat. Oke? Murah hati dibuat-buat. Senyum dibuat-buat. Mengampuni dibuat-buat. Saya mengampuni karena Tuhan suruh saya mengampuni. Salah kamu. Saya mengampuni karena saya sadar bahwa saya harus mengampuni. Itu. Saya memberkati karena disuruh Pak Gembala. Salah kamu. Saya memberkati karena saya cinta Tuhan. Karena saya diberkati, Tuhan saya memberkati. Itu. Nah, saudara. Nah, jadi semuanya yang saya sedang bilang ini, semuanya center kepada Tuhan. Oke. Nah, kita akan terus. Lalu kemudian, lihat dulu, Mazmur. Kita buka dulu, Mazmur 91. Kita buka lagi di Mazmur, Matius sudah oke ya? Matius sudah clear ya? Mari, kita lihat Mazmur pasal yang ke-91. Semua masih dengar suara saya ya? Mazmur 91 ayat yang ketiga. Mazmur 91, lihat ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kemarin Ibu Gembala, Ibu Leni sampaikan tentang kedatangan Tuhan. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa bahas lebih dalam tentang kedatangan Tuhan itu, tentang Parousia. Oke, itu ada pelajaran tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan. Itu akan bisa lebih dalam, nanti Ibu Gembala Saudara bisa gali lebih dalam, Pak Gembala bisa lebih dalam. Gitu. Nah, disampaikan kemarin bagaimana tentang saya dan saudara mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan dan sebagainya. Dan juga tanda-tanda bagaimana Tuhan datang. Oke? Salah satu, dengar ini. Saya dan saudara tidak bisa meniadakan tanda-tanda yang Tuhan sudah janjikan. Mau tanda-tanda itu baik atau tidak baik? Kok ada yang tidak baik? Oh ya, Alkitab bilang, waktu Yesus menjelaskan kepada murid-murid, waktu mereka bertanya, apa tandanya? Kami bisa tahu engkau akan datang. Yesus bilang, ketika engkau melihat bangsa bangkit melawan bangsa. Ya kan? Peperangan kan? Namanya peperangan itu nggak baik. Ada kematian. Pasti kemelaratan, kemiskinan.
Lalu apa lagi? Yesus bilang, akan terjadi ini, akan terjadi gempa. Mana ada gempa itu baik? Lari terbirit-birit. Gitu. Iya kan? Mati saudara kena gempa. Waktu peristiwa di Palu, itu lihat, tanah terbelah. Seperti Bani Korah. Kisah Bani Korah. Manusia ditelan hidup-hidup oleh bumi. Ya kan? Berapa banyak orang ditelan hidup-hidup. Lalu apa lagi? Penyakit sampar. Penyakit-penyakit, saudara. Saya dan saudara, dengar saya beritahu ini. Kita tidak bisa menengking. Kita tidak bisa mengusir semua tanda-tanda akhir zaman yang telah ditentukan oleh Bapa. Yang kita lakukan adalah begini. Kita berdoa supaya saya dan saudara, kita kembali ke perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Tadi yang saya jelaskan di pertama. Kejadian pasal yang pertama tadi. Tidak bisa. Saudara bisa hentikan gunung meletus? Tidak bisa. Saudara tidak bisa mencegah tiba-tiba hujan belerang jatuh ke bumi. Tidak bisa. Saudara tidak bisa mencegah semua itu. Saudara tidak pernah punya kemampuan untuk mencegah bangsa bangkit melawan bangsa. Tidak bisa. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Betul? Nah, yang kita perlu adalah ini. Tuhan yang melepaskan saya, yang melindungi saya dan saudara dari semua malapetaka dan kejadian itu. Itu yang penting. Nah, Alkitab bilang untuk saya dan saudara tadi, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Hari-hari ini, beberapa waktu ini, saya dan saudara masih ada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Ada pandemi dan seumur hidup saya dan seumur saudara, kita belum pernah hadapi kan? Belum pernah hadapi kondisi yang sampai ibadah di rumah kan? Keluar tidak boleh kan? Betul kan? Baru kali ini kan? Nah, kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa lagi. Kita nggak tahu. Dan saya beritahu, tidak perlu tahu. Yang sekarang perlu tahu adalah bagaimana saya dan saudara, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Cari tahu terus bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Bagaimana hari ini saya buat Tuhan tersenyum. Bagaimana hari ini saya membuat Tuhan Yesus bahagia dengan saya. Bagaimana hari ini Tuhan Yesus bangga dengan saya. Besok, lusa, terus. Bagaimana kita mulai membanggakan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Nah, mari. Terus, tadi alasan pertama, kenapa sampai kita bisa sakit, mengalami musibah, mengalami dan sebagainya. Salah satu saya sudah bicara dari Kejadian pasal yang ketiga, ya kan? Tentang bagaimana Adam dan Hawa ada dalam protection Tuhan yang sempurna, tapi mereka menarik diri. Dan ini sebenarnya jawaban dari semua saya dan saudara. Di samping nanti ada jawaban yang lain. Nah, jawaban yang berbeda yang lain adalah begini. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, misalnya saya atau saudara sakit, ada hal-hal yang lain. Padahal saya dan saudara ada dalam proteksinya Tuhan, ada dalam perlindungannya Tuhan. Saya dan saudara ada dalam keintimannya Tuhan. Tapi kita bisa alami. Dengar, jangan negative thinking. Jangan berpikir negatif. Itu adalah salah satu cara Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya, pertama, nama Tuhan dimuliakan dalam kondisi saya dan saudara itu. Yang kedua, kenapa? Yang kedua adalah ini. Tuhan ingin saya dan saudara mengalami secara langsung pertolongan dari Dia. Kalau selama ini kita bilang, Tuhan hebat, Tuhan sembuhkan teman saya, Tuhan sembuhkan saudara saya. Kapan kamu mengalami mujizat? Tuhan ingin setiap saya dan saudara mengalami
perjumpaan dengan dia, mengalami kuasa dan mujizat itu. Kuasa dan mujizat itu harus kita alami. Makanya saya sering bilang, kalau kita bilang God is so good, kita harus alami God is so good. God is so good. Tuhan itu baik buat saya, buat keluarga saya, buat semua orang yang Tuhan kasih. Amin. Jadi yang pertama adalah supaya kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita apa? Punya pengalaman dengan Tuhan. Oke? Itu penting. Nah, ada hal-hal yang lain saudara bisa tambahkan di situ. Ada banyak hal. Oke, nah, tentang ini dulu. Poin yang pertama tadi adalah tentang Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Oke? Kenapa kita bisa mengalami itu? Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa, kekuatan, tangan Tuhan itu yang menolong saya dan saudara. Saudara pasti ingat kisah bangsa Israel harus keluar dari Mesir? Nah, tadi saya bilang yang pertama bergantung kepada Tuhan, yang kedua kita ngalamin secara pribadi langsung. Nah, yang ketiga ini adalah oleh tangan Tuhan semuanya terjadi. Ingat ini. Di kitab Keluaran pasal yang ketiga dan seterusnya. Bagaimana proses orang Israel keluar. Dengar ini. Ada kisah yang kita perlu ingat dengan baik-baik. Alkitab bilang, Tuhan memerintahkan Musa untuk menarik atau membawa keluar orang Israel dari Mesir. Dengan cara dia harus menghadapi Firaun. Tapi dengar ini, Alkitab menulis berulang-ulang, Tuhan keraskan hati Firaun. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan memerintahkan Musa untuk bilang Firaun, saya harus bawa Israel keluar. Tapi dengan waktu bersamaan, Tuhan keraskan hati Firaun. Betul kan? Tujuannya apa? Ternyata Tuhan bilang gini, supaya mereka tahu, oleh tangan kuatku, aku melepaskan mereka. Dengan kata lain, orang Israel jangan sok pintar. Tidak ada kehebatan di situ. Lihat, tidak ada kehebatan, tidak ada keahlian sedikit pun. Kita tuh butuh Tuhan. Oke? Nah, saya dan saudara harus mengerti satu ini. Jadi poin yang ketiga ini adalah Tuhan gini. Tuhan mau gini. Saya dan saudara itu di otak kita, di pikiran kita, dan hati kita. Cuma satu. Semuanya cuma Tuhan. Titik. Udah gak ada yang lain. Hari ini saya mati karena Tuhan. Hari ini saya hidup karena Tuhan. Hari ini saya makan karena Tuhan. Hari ini saya sembuh karena Tuhan. Hari ini apapun yang saya, semua karena Tuhan. Harus ingat itu. Saudara. Itu akan menolong saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita ada di dalam lingkaran itu. Itu yang namanya keintiman. Oke? Nah, keintiman ini bukan sekedar berbicara tentang relation, hubungan. Saudara. Tulis ini. Kata kasoi itu kata yang dipakai yang lebih kuat untuk kata keintiman dan bukan sekedar proskuneo. Kata kasoi itu artinya Tuhan betah ada dalam saya dan saudara. Itu saudara. Kita harus betah. Oke. Nah, sedikit lagi. Oke. Jadi saudara,
Di samping saya dan saudara itu mengalami sakit, masalah, dan sebagainya. Kalau kita dalam kebenaran, maka ingat ada rencana Tuhan di balik semua itu. Oke? Oke. Yang kedua, kenapa kita bisa alami itu? Oke? Yang pertama itu seizin Tuhan. Yang kedua, bisa karena kesalahan saya dan saudara. Ini yang harus dirubah. Oke? Bisa karena kelalaian manusia, saya dan saudara. Gitu. Ingat kejadian pasal yang ketiga tadi? Adam dan Hawa yang menarik diri. Oke? Mereka yang keluar. Mereka yang keluar dari perlindungan yang sempurna yang Tuhan buat itu. Gitu. Buka dengan saya dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. Yuk, kita buka. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata untuk saya dan saudara, tidak tahukah kamu, apa saudara? Bahwa kamu adalah bait Allah. Nah, itu kan? Dan bahwa apa? Roh Allah diam dalam kamu. Dengar. Roh Allah bukan diam dalam logikamu, dalam diri saya dan saudara. Kalau Roh Kudus itu dalam saya dan saudara, logika kita pasti baik, pasti benar. Apa yang kita pikirkan pasti benar. Apa yang kita rasa pasti benar. Itu. Nah, coba lihat ayat yang ke-17. Perhatikan ayat 16 ya, ini standarnya. Ayat 17 bilang untuk saya dan saudara begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Nah, kata yang dipakai adalah ini. Pteiro naos theos. Kata pteiro adalah gini, yang merusak, yang mengacaukan, yang gini, tidak perhatikan dengan baik. Udah tahu sakit, udah tahu kolesterol, terjaga makan, udah tahu darah tinggi, mau bagaya, udah tahu ini dan sebagainya, udah tahu lagi virus corona, dilarang untuk nggak ada kepentingan jalan sana jalan sini. Ini masih mau rame-rame mau bagaya pi di mall. Itu yang Alkitab bilang mencobai diri sendiri, mencobai Tuhan itu. Kita harus jadi bijaksana. Kita harus menjaga diri. Gitu loh. Karena di ayat ini bilang ini, jika ada orang. Nah, orang itu kan sebut nama kita masing-masing. Jika saya Pteiro, kata yang dipakai adalah Pteiro naas theos. Nah, jika saya, nah bisa dirubah gini, me Pteiro naos theos. Saya merusak, saya tidak menjaga, saya tidak merawat. Nah, bait Allah yang disebut tubuh ini. Lihat kalimat berikutnya nih. Lihat, ini bahaya kalimat berikut. Dia bilang gitu. Maka Allah akan apa? Membinasakan dia. Saudara perhatikan. Berarti urusan kita bukan urusan dokter lagi. Ini urusan dengan Tuhan, saudara. Kita dibinasakan. Jangan main-main. Nah, kata yang dipakai di terjemahan ini, Alkitab ini, maka aku akan membinasakan dia. Saudara, dengar. Kata binasa yang dipakai untuk Tuhan ini, yaitu ini. Jangan pikir bahwa satu kali selamat tetap selamat.
Kita sedang tidak berbicara tentang teori Calvin. Kita sedang tidak berbicara tentang teori Arminius dan sebagainya, Spurgeon dan sebagainya. Saya sedang tidak berbicara kepada saudara tentang teologi transformer dan sebagainya. Tidak. Itu kelas sendiri. Kalau nanti memang Pak Gembala mau kita sekali-sekali belajar tentang teologi secara kita bisa bahas. Tapi mari kita belajar yang kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia kita, ya kan? Di sini sederhana, kita bilang, maka Tuhan akan binasakan dia. Jadi ini nggak main-main. Ini nggak main-main, sudah. Gitu. Kita perlu menjaganya. Dengar. Jangan cuma menjaga waktu-waktu jam doa, jam-jam ibadah, tapi tidak jaga diri. Itu salah. Nggak ada artinya. Iya kan? Tidak ada artinya seperti itu. Tidak kalah penting. Karena ini ayat yang penting untuk saudara. Gitu. Kita perlu menjaga. Perlu melindungi. Makanya kalau sudah dibilang minum vitamin, istirahat yang baik, dan sebagainya. Ayo lakukan. Karena itu perintah. Oke? Jadi, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah siapa? Jangan tunjuk tetanggamu, orang lain. Ialah saya. Nah, dengan gitu. Yang masih suka merokok, bertobatlah kau. Yang masih suka minum-minum, bertobatlah. Minum sedikit boleh. Karena Alkitab menulis. Paulus bilang kepada Timothy, sedikit alkohol itu baik bagi pencernaan. Masalahnya repot lagi nih. Lalu diterjemahkan kata sedikit itu berapa? Berapa sloki coba? Ngawur kan? Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Gitu loh. Jaga diri dengan baik. Oke? Ini masih kita bicara konteks kedua. Kenapa kita bisa mengalami? Karena seizin Tuhan. Yang kedua adalah karena kelalaian, kesalahan kita. Oke ya? Nah. Lihat ayat yang ke-18. 1 Korintus 3 ayat 18. Taji 1 Korintus 3 ayat 16, 17, sekarang 18. Alkitab bilang untuk saya dan saudara, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Nah, itu dia. Artinya saudara gini, jangan bikin diri itu pintar. Kalau udah ditegur sama Pak Gembala, dinasihati sama Ibu Gembala, udah taat. Selama itu tetap rule firman Tuhan, tetap rule dalam kebenaran, lakukan. Udah, jangan anggap diri pinter, gitu loh. Ingat, Alkitab berkata, saya dan saudara, dengarin. Firman Tuhan bilang untuk saya dan saudara, jemaat-jemaat dengar ini, karena kalian dengar. Tugas gembala itu adalah menjaga jiwa domba-dombanya. Jadi hierarkinya adalah ini. Bapa, atau disebut Tuhan Yesus itu, di bawahnya itu gembala. Baru di bawahnya itu ada jemaat, orang-orang percaya. Di standar firman Tuhan tuh begitu. Makanya kalau kalian perhatikan, ini fenomena gereja. Perhatikan ya, orang-orang yang memberontak sama gembala, itu rata-rata kacau. Kecuali gembalanya tidak benar. Oke? Perhatikan ini. Itu hierarkinya. Makanya kembali ke firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah bilang bahwa jiwa-jiwa domba dijaga sama penatua. No. Jiwa domba-domba dijaga oleh diaken. No. Tapi yang dibilang Alkitab katakan, jiwa domba-domba itu dijaga. Kata dijaga dalam terjemahan arti bahasa Yunaninya aslinya itu adalah
diprotek, dilindungi. Gitu loh. Oleh siapa? Oleh gembala. Nah, ini poin-poin yang saya harus ingat. Jadi kelalaian-kelalaian yang saya dan saudara lakukan, itu kita harus berubah. Kalau tidak, dengar saya ngomong. Kalian bisa didoakan. Tapi kalian akan kena panah iblis terus. Didoakan, ngalamin mujizat. Tapi dengarin baik-baik. Kelalaian saya dan saudara, kita akan diserang dari sisi yang berbeda. Oh banyak. Sudah doakan sembuh, tapi kembali sakit. Bahkan bisa lebih parah. Kenapa? Karena masih ingat peristiwa di Alkitab tulis, 10 orang kusta. Hanya 1 yang kembali. Betul kan? Di dalam artikel yang lain, dengarin. 9 orang yang tidak kembali berterima kasih untuk Tuhan. Keadaan mereka kembali dan lebih rusak. Oh, saudara jangan main-main loh. Kenapa? Karena kalau bicara tentang Tuhan, kita nggak bisa bicara main-main. Oke? Nah, sedikit lagi supaya saudara masih bisa berdoa. Itu. Nah, Alkitab berkata untuk saya dan saudara, sekarang kuncinya. Tadi saya udah bilang, kunci yang pertama, yuk kembali ke Kejadian 31 tadi, kembali ke tadi lingkaran tadi itu. Kesempurnaan. Dan tahu nggak? Itu ada dalam saya dan saudara, dalam kalian semua, ada dalam kita semua. Karena Bapa ada dalam kita, Roh Kudus itu ada dalam kita. Bilang Roh Kudus ada dalam saya. Berarti kesempurnaan itu ada. Kita harus bertindak. Kembali. Mau bukti ayatnya? Kita lihat. Yuk buka. 2 Korintus 3 ayat 17. Ini ayat favorit yang saya suka. 2 Korintus 3 ayat 17. Ini pembuktian. Oke? 2 Korintus 3 ayat 17. Apa yang kita katakan untuk saya dan saudara? Nanti saudara bisa catat dengan baik. Oke? Saudara bisa catat dengan baik setiap ayat-ayat ini. Alkitab bilang untuk saya dan saudara bahwa sebab Tuhan adalah roh. Nah, oke? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, terjemahannya bilang gini, ho pneuma, kurios, ekei, eleuteria. Ho pneuma. Alkitab bilang gini, Tuhan itu roh. Karena dia roh, dia ada di mana-mana. Dia ada dalam saya dan saudara. Dia ada dalam rumah tangga saya dan saudara. Dia ada dalam setiap pergumulan saya dan saudara. Dia ada dalam pekerjaan saya dan saudara. Dan semuanya. Oke? Lalu dia lanjut gini. Dan di mana ada roh Allah? Nah, ho pneuma. Kemudian ekei, eleuteria. Kata di mana itu, kata ekei, itu artinya gini, tertanam, intim, tinggal dan betah. Yuk, kita semua malam ini mulai buat Tuhan betah dalam kita. Amin. Yuk bilang, Tuhan betah dalam aku. Roh Kudus betah dalam aku. Karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Oke? Nah, lanjut. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kata terakhir adalah eleuteria. Yuk bilang eleuteria. Eleuteria, kata yang dipakai adalah kemerdekaan. Malam ini, kalau kamu terikat dengan sakit penyakit apapun, jantung, mah, apa saja, itu mengikat dirimu, maka kamu akan terima kemerdekaan itu. Kamu akan terima kelepasan itu. Masalah ekonomi, masalah utang, itu terikat.
Kalau gini, saudara ngerti? Salah satu yang saya dan saudara tidak bisa terlepas dari kita, itu berarti terikat. Kalau saudara punya kebiasaan mengutang, dengar, itu mengikat saudara. Saudara perlu dimerdekakan. Itu. Oke? Saudara suka bertengkar. Dengar ya. Jangan anggap itu remeh. Sedikit bertengkar. Suami istri bertengkar. Sedikit bertengkar. Dengan anak-anak bertengkar. Dengan tetangga bertengkar. Dengan karyawan bertengkar. Terus bertengkar. Dengan teman kerja bertengkar. Dengar. Berarti itu mengikat engkau. Kamu perlu dimerdekakan. Karena Alkitab tidak ajar itu. Yang Alkitab berkata ini, roh lemah lembut. Oke? Itu. Cepat tersinggung. Itu mengikat. Gitu loh. Itu yang harus dilepaskan. Dengar, jangan cuma kalian berpikir kalau bicara, oh merdeka. Oh berarti terlepas dari sakit penyakit. Bukan cuma itu. Saudara, apa artinya saudara cuma terlepas dimerdekakan cuma dari sakit encok, sakit buang air, jerawatan. Bukan cuma itu, saudara. Bukan. Tapi yang paling penting, ada kemerdekaan. Berarti itu bicara bukan hanya sesuatu yang berdampak secara physically, tapi juga berdampak kepada psikologi saya dan saudara, kejiwaan saya dan saudara, karakter saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan bilang, kalau roh itu betah dalam saya dan saudara kembali ke karya Tuhan yang sempurna tadi, itu meot tadi, oke, yang excellent tadi, maka di situ ada mujizat, di situ ada kelepasan, di situ ada kemerdekaan. Dan ternyata eleuteria juga itu bicara ada kemenangan. Kita harus menang atas dirimu, menang atas pikiran. Pak, tapi saya kok dihantui ketakutan terus ya? Kamu harus menang dari pikiranmu. Saya punya hati ini suka berdebar-debar, suka ketakutan. Kamu harus menang, kamu harus merdeka dari semua kondisi itu. Amin. Yes, itu. Nah, tahu nggak? Firman Tuhan itu salah satu kendaraan Tuhan bertindak. Dengar firman, iman timbul. Dengar. Saya kasih rumusan ini. Saudara perlu catat ini. Saya kasih rumus ini. Alkitab bilang ini. Iman timbul, muncul. Terjemahan Yunani itu bilang iman itu baru mulai bertunas karena dengar firman. Baru apa? Baru dengar. Baru sekedar dengar. Itu baru timbul, baru muncul. Berarti iman itu belum menghasilkan karena baru tumbuh. Kan? Bagaimana iman itu bisa berbuah? Nah, bisa menghasilkan. Oke? Ternyata iman itu harus mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Baru dia waktunya berbuah. Ternyata mengalami pertumbuhan itu adalah ini. Lakukan, bertindak terhadap firman yang kita dengar itu. Kalau kalian tidak pernah bertindak dengan firman itu, maka firman itu tetap akan jadi tunas. Dia cuma baru muncul, baru bertumbuh. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu bertindak. Semua malam ini dengar ini. Dengar. Kalau ada Roh Kudus dalam saya dan saudara, maka 3 kuasa itu ada. Rada, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Kemudian yang kedua adalah dunamos, Kisah 1 ayat 8 kan. Yang ketiga adalah exousia, pemulihan. Dan dengar ini, itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam saya dan saudara. Oleh Bapa yang sempurna tadi dalam saya dan saudara. Oleh sebab itu, ada masih banyak ayat yang lain, tapi saya pikir ini yang paling bagus. Oke? Ini yang terakhir. Catat ini yang terakhir. Untuk mengalami dan buat mujizat. Yang terakhir adalah new
normal. Ya, kita pakai bahasa-bahasa sedikit ini lah. Tahu apa itu new normal? Lakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Itu kan yang lagi dipakai oleh presiden, ya kan, pemerintah kan? New normal, bilang new normal. Itu berarti saya dan saudara mulai sekarang lakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bergerak dengan cara yang sama. Tidak. Tuhan itu progres. Dia bergerak terus. Dia bergerak dengan cara-cara yang berbeda. Di Alkitab, sangat banyak. Masih ingat kejadian waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Nah, masih ingat kan? Alkitab bilang apa untuk saya dan saudara? Markus pasal 6, ayat 38. Yuk, kita lihat ayat yang terakhir ini. Sedikit lagi ya Pak Gembala dan Ibu. Markus pasal yang ke-6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saya beritahu kepada kalian, hukum standar, kasih makan orang, berarti persediaannya juga harus memadai. Betul? Ya kan? Harus seimbang. Bagaimana saudara kasih makan 5.000 orang? Cuma dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengar, Tuhan lebih dulu melakukan yang namanya new normal. Cara yang berbeda. My goodness. Tuhan lagi bilang untuk saya dan saudara begini. Hey, ada hal-hal yang baru yang aku kerjakan dalam dirimu. Jangan pernah saya dan saudara mau dengan cara rutinitas yang sama. Tuhan mau kita buat sesuatu yang baru. Mencintai Tuhan, cintai Tuhan dengan cara yang baru. Kalau yang tadi biasanya malas-malas, sekarang harus baru. Mulai berbeda. Harus berbeda. Lihat, di sini bilang ini. Dia bilang gini, berapa banyak roti yang ada padamu? Nah, Tuhan selalu bertindak dengan apa yang ada pada saya dan saudara. Tuhan tidak tidak tanya, kamu sanggup atau tidak. Tapi Tuhan sedang buktikan untuk mereka, ada cara yang baru. Ini keluar dari hukum matematika, saudara. Nggak bisa. 5.000 itu didapat dari 5 tambah 2 sama dengan 5.000, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu nggak masuk logika. Itu nggak ada dalam ilmu ekonomi, tidak masuk. New normal, cara yang baru. Kasih yang ada padamu, Tuhan lipat gandakan. Malam ini, apa yang ada padamu? Ya kan? Aku punya iman. Aku sembuh. Kita bilang gini, terjadi menurut iman. Ya, saudara. Oke? Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari, setiap saya dan saudara bertindak, lakukan, kembali. Kalau saudara alami segala sesuatu itu, karena Tuhan izinkan, maka percayalah, ada kemuliaan Tuhan yang sedang menanti. Nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam segala sesuatu yang kita alami. Tapi kalau karena itu kelalaian, saya dan saudara, yuk kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara mulai intim, bangun lagi keintiman dengan Tuhan. Kembali lagi ke yang tadi, Me'ot Elohim itu. Amin. 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 Oke?